Iis Dahlia itu mulutnya comberan ya. Sampein aja sama dia udah ya. Mami Iis Dahlia itu pemberani loh. Mami Iis Dahlia itu kalau udah ini hati-hati ya. Mami Iis Dahlia itu orangnya cuma nggak mau ribut. Sekarang Iis Dahlia itu lagi kelimpungan. Ternyata dia salah ngomongin orang, udah salah tempat, salah waktu, salah orang, udahlah. Panggung hiburan tanah air lagi-lagi berhasil dibuat gempar dengan hadirnya drama perseteruan panas yang melibatkan dua selebritis papan atas. Ya, belum lama ini Nikita Mirzani secara tiba-tiba saja melancarkan serangan terhadap Iis Dahlia melalui unggahan media sosialnya. Tidak tanggung-tanggung, Nikita bahkan tanpa segan menyebut Iis Dahlia sebagai sosok penyebar fitnah dengan mulut yang sangatlah kotor. Aksi mengejutkan Nikita tentunya bukan tanpa alasan. Pasalnya, Nikita mengaku Iis Dahlia sudah menyenggol serta menjelek-jelekan namanya di belakang. Sontak saja, perseteruan keduanya pun disorot tajam oleh jutaan pasang mata. Apalagi kini Iis Dahlia nampak tidak tinggal diam menyaksikan nama baiknya yang sudah ternoda. Lewat sebuah unggahan media sosial, Iis Dahlia pun membagikan sebuah pesan penuh arti yang diduga-duga diarahkan kepada Nikita. Maju sini lo semua yang suka julitin gue julitin balik nangis lo. Tegas Iis Dahlia. Iis Dahlia itu mulutnya comberan ya. Sampein aja sama dia udah ya. Nggak penting juga dia dibahas. Iis Dahlia tuh lemes, tukang fitnah orang. Tapi dia ngomongin orang tuh salah pada tempat. Jadi dia ngomongin salah satu sahabat gue, Zack. Tapi dia ngomonginnya di depan orang-orang penting yang ternyata itu teman-temannya Zack semua. Nah sekarang Iis Dahlia tuh lagi kelimpungan. Ternyata dia salah ngomongin orang, udah salah tempat, salah waktu, salah orang, udahlah double. Makanya dia lagi puyeng ini, lagi dimaki semua orang. Ada partnya dia gue sikat Iis Dahlia, tapi bukan sekarang, nanti. Jadi Iis Dahlia itu ngomongin gua, ngomongin Zack juga, salah satu sahabat gua. Tapi dia tuh kayaknya nggak tahu bahwa dia ngomongin gua fitnah-fitnah gitu. Dia ngomongin gua di depan teman-teman baik gua sama teman-teman baik gua dan temannya Zack itu disampaikan ke gua langsung sama ke Zack langsung. Selesailah dia. Tak dapat dipungkiri, kisah drama perseteruan antara bintang panggung hiburan tanah air memang tidak ada habisnya mewarnai jagat maya. Seperti apa yang kini terjadi antara Nikita Mirzani dan Iis Dahlia contohnya, di mana tanpa adanya permisi, kobaran api pertikaian menyala hebat di dalam hati. Namun menariknya lagi, konflik antara Iis Dahlia dan Nikita Mirzani rupanya sampai pula ke telinga pedangdut kondang Dewi Persik. Melalui unggahan media sosial, pedangdut dengan goyang gergaji itu pun membagikan tanggapannya, di mana ia mengaku enggan ikut campur ke dalam pusaran konflik antara mereka. Meski begitu, Dewi Persik sempat menegaskan jika Iis Dahlia merupakan sosok pemberani yang tidak akan gentar menghadapi derasnya badai serangan dari siapapun. Lantas, seperti apa komentar Dewi Persik terkait konflik antara Iis Dahlia dan Nikita Mirzani? Kalian tanya sama aku emang manajernya dia atau aku teman dekatnya dia atau kayak gimana? Aku nggak tahu. Ridho nggak ada urusan ya, nggak ada urusan. Saya nggak punya masalah dengan siapapun dan saya nggak mau tahu urusan orang. Urusan saya udah banyak banget, saya nggak mau tahu. Ya, jadi udah tahu kan orang bermasalah, ngapain juga kalian lihat orang-orang yang bermasalah. Hidup itu ya tenang-tenang aja gitu loh, damai-damai aja. Udah tahu orang
masih kalian tonton. Jadi nggak usah ditonton namanya orang, karena selalu akan ada masalah dan huru hara. Ya, jadi yang baik-baik aja. Nggak usah nontonin hal-hal yang bikin kalian itu jadi pusing kepala, ya kan? Mami Isdalia itu pemberani loh. Mami Isdalia itu kalau udah ini hati-hati ya. Mami Isdalia itu orangnya cuma nggak mau ribut. Ya, Mami Isdalia itu orangnya cuma nggak mau ribut. Ya. Tapi Mami Isdalia itu orangnya pemberani. Oke guys ya, cuman kalaupun diam dia orangnya nggak mau ribut. Terlepas dari aksinya yang telah menabuh genderang perang terhadap Iis Dahlia, Nikita Mirzani sejatinya masih berkutat dengan polemik hukum dengan Fadel Bajide. Di mana seperti diketahui, kedua kubu sudah melayangkan laporan polisi mereka masing-masing. Dan hingga sampai saat ini pun, tanda-tanda perdamaian pun masih sangatlah jauh dari kenyataan. Terlebih, pihak Fadel kini sudah mengambil langkah tegas dengan menghadirkan saksi dari luar negeri untuk menguatkan laporannya terhadap Nikita. Berdasarkan pengakuan Rasman Arif Nasution, saksi itu nantinya akan memberikan keterangan secara daring kepada penyidik. Lantas, seperti apa pihak Nikita menanggapi hal itu? Benarkah pula keterangan saksi dari Fadel itu tidak akan diterima lantaran tidak hadir secara langsung di kantor polisi? Saya dan tim hukum akan ke Polres Metro Jakarta Selatan, kemudian akan dilakukan pemeriksaan saksi dari UK via Zoom dengan Ibu Juliana Fernandes dan Saudara Mama Eda atau Eda. Saya nggak tahu caranya bagaimana. Via Zoom kabarnya, Pak. Biasanya yang via Zoom. Memang sidang perdata. Memang ini sidang. Bukan. Yang saya tahu ya, menurut hukum, proses pemeriksaan terhadap seseorang itu setelah diperiksa semua, ada namanya berita acara pemeriksaan. Di dalam berita acara pemeriksaan itu ada yang namanya tanda tangan kecil, namanya paraf. Pada saat tanda paraf, habis itu semua diparaf semua baru tanda tangan. Pertanyaan saya, apakah bisa menandatangani melalui handphone? Satu. Yang kedua, tanda tangannya harus basah. Yang terpenting, semua saksi yang diperiksa di dalam proses tindak pidana itu harus berhadapan langsung dengan penyidik. Artinya penyidik tidak berhadapan dengan HP. Kalau berhadapan dengan HP, itu melanggar KUHAP. Seperti itu. Ya, ada proses. Saya tidak akan berbicara secara pidana. Saya hanya berbicara secara perdata bahwa setiap proses terhadap orang dari luar negeri atau perusahaan dari luar negeri, manakala ingin beracara di Indonesia harus mendapatkan legalisasi surat kuasanya atau apapun dokumennya melalui kedutaan besar. Saksi luar negeri, tapi Fadel datang. Saksi luar negeri, tapi Fadel datang. Untuk meringankan Fadel. Besok akan kami ungkap semua hasil pemeriksaan itu akan saya sampaikan ke media. Artinya tidak semudah itu untuk beracara di Indonesia atau sebaliknya orang Indonesia beracara di negara lain. Itu dalam proses perdata. Dalam proses pidana akan melibatkan, karena yang diperiksa itu pasti harus dalam keadaan bebas. Untuk membuktikan seseorang bebas itu pasti akan melibatkan. Tidak mungkin seseorang diperiksa sendiri, tapi tidak ada yang mendampingi. Biasanya melibatkan kedutaan. Tapi yang terpenting bahwa manakala seseorang ingin menghadirkan saksi yang meringankan, tolong bawa saksi itu, ini Polres Metro Jakarta Selatan, seingat saya ini Jalan Wijaya. Ya, jadi bawa saksi itu ke sini, diperiksa di lantai 3, nggak perlu satu, yang banyak. Tidak mungkin dilarang, pasti diakomodir, karena sesuai dengan KUHAP. Oke, kasus Laura ya. Sebetulnya capek ya kalau ngomongin kasus ini ya, karena memang prosesnya begitu panjang. Ini bukan kasus yang mudah, bukan kasus yang
dengan gampang untuk segera ditangkap tersangkanya. Biar tidak ada celah, saksi-saksi dari 16 itu diperiksa satu-satu. Kebetulan dokter juga dokter-dokter profesional. Sebetulnya saya sudah tahu statusnya anak saya apa, tapi memang belum bisa saya sampaikan. Mungkin dalam waktu minggu depan ketika nanti si Kang Semir ini dipanggil, baru nanti akan Niki sampaikan dari mulut Niki sendiri. Ya sudah, yang penting gimana ya ngomongnya. Ya ini yang sudah terjadi, ya sudah dijalani aja. Sementara itu, Laura Mezani sendiri belum lama ini telah menghadiri pemeriksaan polisi atas laporan Nikita Mirzani. Namun, alih-alih membuat publik semakin mendukung sang ibunda, pemeriksaan Laura justru menghadirkan tanda tanya baru di kalangan masyarakat. Tak main-main, pihak seberang bahkan menyebut pemeriksaan Laura justru menguatkan dugaan mereka jika kesaksian Nikita selama ini hanyalah upaya penggiringan opini belaka. Pasalnya, Loli diduga sempat menuturkan kalimat tanda cintanya kepada Fadel usai menjalani pemeriksaan polisi. Lantas, seperti apa tanggapan Nikita Mirzani terkait hal ini? Gini ya, kalau di kasus perlindungan anak ini di bawah umur ini kan tidak perlu pengakuan. Yang penting ada cukup alat bukti, gitu kan. Nanti polisi akan membuktikan. Jadi apapun yang keluar dari mulutnya Laura ya tidak ada masalah. Yang penting buktinya sudah cukup komplit, buktinya sudah cukup. Ya lihat aja nanti minggu depan. Memang kemarin udah dikasih tahu bahwa si Kang Semir ini akan dipanggil di minggu depan. Yang nggak tahu lo tanya aja sama anaknya, gua nggak tahu. Mau dia mikirin, mau dia tidak mikirin, proses hukum ini tetap berjalan. Sesuai sama janji gue kan, dia harus jadi tersangka, dia harus dipenjara bila perlu seberat-beratnya. Sudah mulai tenang? Kadang tenang, kadang nggak tenang. Kadang tenang karena kan dia sudah di brainwash cukup lama. Dari kalau kalian lihat bagaimana dia dalam pengasuhan saya, cara bicaranya, bagaimana setelah tidak dalam pegangan saya kan cara bicaranya juga sudah beda, ya kan? Jadi ya sudah biarin aja. Laura juga masih dalam pengobatan kan, jadi biarkan saja. Pada saat sidang, Anda akan tahu semua apa yang ada di dalam jawaban tersebut. Karena nanti pada saat proses, saya berbicara proses ya, saya tidak bicara perkara ini. Dalam sebuah proses di pengadilan, ada yang namanya berkas perkara. Berkas perkara itu terdiri dari pemeriksaan para saksi semua dan juga dilampirkan barang bukti. Nah, di situ apa yang saksi sampaikan, jelaskan, terangkan, semuanya ada secara lengkap. Nah, biasanya berkas perkara itu akan diterima oleh terdakwa karena itu diminta dan itu sesuai dengan aturan KUHAP. Jadi tidak ada yang bisa ditutupi dan tidak mungkin ditutupi karena berkas itu akan berbicara. Saksi A misalnya akan menjelaskan seperti apa, saksi B akan menjelaskan seperti apa, itu semuanya ada. Kalau saat ini saya ada larangan karena yang menjadi pihak atau orang yang diperiksa subjeknya adalah anak di bawah umur. Jadi saya tidak bisa menyampaikan. Hadirnya ucapan cinta dari Laura sontak membuat kubu Fadel kini seakan berada di atas angin. Rasman Arif Nasution, sang kuasa hukum saja, kini sudah semakin berani meluapkan rasa percaya dirinya menghadapi kemelut hukum sang klien. Ia tidak main-main, Rasman bahkan sampai berani menanggapi tantangan Nikita Mirzani terdahulu. Yang mana Nikita berani bertaruh 5 miliar rupiah jika dirinya gagal menjebloskan Fadel ke penjara sebelum momen pergantian tahun 2025. Lantas, seperti apa tanggapan Rasman Arif Nasution terkait tantangan tersebut? Rasman, bokeh ya? Gak punya uang ya? Minta duit 5 miliar sama gua ya? Ya iyalah, orang lo caseman, kerjaan aja gak punya. Lo kan udah bukan lawyer, gelar lawyer lo udah dicabut. Gue juga bingung siapa yang kasih gelar lo dokter. Dokter apa lo? Dokter lo tau gak?
Lo sebelum ketemu sama gue, tolong cek gigi dulu karena pernapasan lo bau. Rasman, gue juga gak takut sama lo. Ya, seujung upil pun gue gak takut sama lo, Rasman. Lo bawa satu keluarga lo, gak ada takutnya gue sama lo. Hah? Udah gue bilang jangan preskon lagi, dikit-dikit preskon lo. Kenapa lo? Hah? Udah lama gak diberitain, semua berita lo tentang lo tuh jelek tau gak? Gak guna lo hidup di dunia lo. Tentang lo. Keluarganya Fadel lo ya? Kami punya keyakinan bahwa Fadel tidak bersalah. Saya akan bilang, ini akan bisa difaktakan apabila data yang kita lihat itu valid. Dan saya sudah katakan, kalau ternyata ada data, fakta yang membuat secara telanjang mata kita melihat bahwa Fadel berbohong, maka saya pasti akan meninggalkan dia. Tapi sepanjang itu tidak, apalagi Loli 3 bulan di safe house masih mengatakan cinta buat Fadel, saya kira ini tidak main-main. Ini harus serius kita sikapi dan kami yakin Fadel tidak bersalah. Begitu. Kalau pengacara sebelah itu si kura-kura ninja yang bawa lambung itu ya jangan didengerin ya. Dia aja untuk ngebela kliennya nggak pernah menang. Jadi biar aja dia ngomong tong kosong sama kayak perutnya kosong ya kan, sama kayak isi rekeningnya juga kosong. Jadi biarin aja dia mau ngoceh apa suka-suka dia mumpung masih ada umurnya, takutnya nanti meninggal kan nggak tahu. Jadi dia mau ngomong apa, dia mau posting apa terserah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.